Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aldi Syaputra di channel Edukasi SMK Multikarya. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Object Oriented Programming di PHP. Nah, di dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut dengan pemrograman berorientasi objek. Tetapi di sini kita akan membiasakan diri untuk menyebutnya Object Oriented Programming. Oke, jadi apa itu Object Oriented Programming? Nah, jadi Object Oriented Programming itu merupakan gaya pemrograman atau pemrograman style, dan biasa juga sebagian programmer biasa menyebutnya dengan paradigma pemrograman. Nah, jadi cara kita menulis kode pemrograman ya. Namun kita juga harus mengetahui teknik pemrograman lainnya atau biasa disebut dengan procedural programming. Nah, di kelas 10 kita telah belajar procedural programming ya. Jadi kita belajar bahasa pemrograman di kelas 10, membuat program dengan menggunakan pemrograman prosedural atau procedural programming ya. Nah, kita ulang kembali, apa itu pemrograman prosedural? Kita lihat dulu karakteristiknya ya. Yang pertama, instruksi yang dilakukan itu langkah demi langkah. Jadi runut kita tulis langkah demi langkah seperti yang kita lakukan di kelas 10, yaitu kita nulis programnya mulai dari atas sampai bawah. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan procedural programming, kita berusaha memecah program menjadi bagian-bagian kecil untuk dilakukan modularisasi. Nah, di kelas 10 kita pernah menggunakan function, di mana di dalam function tersebut banyak sekali program yang kita buat untuk menyelesaikan proses tertentu, jika kamu masih ingat. Nah, itu cara kita memecah program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga, procedural programming biasanya disebut juga linear atau program yang dikerjakan secara linear, di mana kita menulis program mulai dari atas sampai bawah. Oke, kemudian yang keempat, untuk bahasa pemrograman yang menggunakan prosedural ada banyak. Nah, kamu bisa cari tahu sendiri agar waktu kita tidak terlalu lama. Nah, kemudian kelebihan procedural programming itu apa? Yang pertama yaitu programnya itu to the point. Jadi kita dapat melakukan apa yang kita mau dengan baris-baris tertentu. Dengan begitu, procedural programming sangat berbeda dengan object oriented, di mana kita harus di object oriented ini kita harus mendefinisikan sesuatu sebelum kita melakukan sesuatu. Oke. Yang kedua, dari sisi simplicity, kemudahan untuk implementasi dan kemudahan untuk dibaca oleh compiler. Nah, contohnya kita mau menulis echo hello world atau echo hello world. Nah, echo hello world tersebut akan langsung dibaca oleh compiler dan ketika kita run program kita, maka program kita akan langsung ditampilkan di layar monitor kita. Oke, kemudian yang ketiga yaitu karena dia linear, jadi mudah untuk menelusuri. Jadi kalau ada kesalahan error, nanti pesan kesalahannya langsung ke target errornya. Jadi misalnya errornya di baris berapa gitu. Nah, komen tersebut atau pesan error tersebut akan langsung mengarahkan kita di baris error ke berapa. Oke. Kemudian yang keempat,
Karena to the point tadi, maka procedural programming membutuhkan lebih sedikit memori pada saat eksekusi dibandingkan OOP atau Object Oriented. Nah, karena menggunakan OOP itu ada banyak yang harus di-load terlebih dahulu. Nah, jadi itu ya kelebihan dan karakteristik dari procedural programming. Nah, sekarang kita lihat kalau Object Oriented itu seperti apa. Kita lihat dulu karakteristiknya. Jadi yang pertama, dengan menggunakan Object Oriented, kita akan menyusun semua kode program secara baik. Kita akan menyusun struktur data ke dalam objek-objek. Jadi, nanti semuanya akan kita anggap sebagai objek. Nah, di video berikutnya kita akan membahas apa itu objek. Oke, dan sekarang karakteristik dari Object Oriented Programming itu seperti berikut ini. Si objek tadi merupakan unit dari sebuah program kita atau program yang kita buat, karena semua dibikin jadi objek. Nah, di dalam objek kita dapat menyimpan data dan perilaku dari objek kita. Itu nanti kita sebut dengan properti dan method. Tapi kita lihat di video berikutnya. Nah, kemudian karakteristik berikutnya, objek bisa saling berinteraksi. Jadi, nanti kita akan bikin banyak objek dan objek itu akan saling berinteraksi. Kemudian, kelebihan Object Oriented itu kita akan lebih mudah mempresentasikan dunia nyata yang nanti menjadi kebutuhan dari program kita. Nah, misalnya kalian mendefinisikan user, nanti kita akan lebih mudah merepresentasikan menggunakan objek daripada kita menggunakan procedural programming ya. Itu merupakan kelebihan yang pertama. Kemudian kelebihan yang kedua adalah kekuatan dari Object Oriented itu ada di sini. Ada yang disebut dengan enkapsulasi atau enkapsulasi dan abstraksi data. Nah, enkapsulasi ini memungkinkan data yang kita muat itu aman. Aman yang dimaksud adalah tidak dapat diakses oleh bagian lain dari objek dan abstraksi data. Aman yang dimaksud itu adalah data tidak dapat diakses oleh bagian lain dari objek yang kita buat. Dan abstraksi data adalah kita akan lebih mudah untuk menyembunyikan kerumitan dari program kita karena dibikin oleh objek-objek tadi. Nah, kelebihan selanjutnya yaitu reusability, di mana nanti kita dapat dengan mudah untuk menggunakan ulang bagian-bagian dari program yang sudah kita buat. Oke, kemudian kelebihan yang selanjutnya itu dari sisi skalabilitas dan ekstensibilitas. Nah, dengan menggunakan object oriented ini akan memudahkan si programmernya atau si pengembangnya ketika nanti programnya itu berubah menjadi program yang berskala besar, sehingga kita mudah dalam mengelolanya. Oke, kemudian kelebihan yang selanjutnya yaitu dari sisi kolaborasi. Nah, jika kalian bekerja bersama dengan tim, itu rasanya akan lebih mudah jika kalian menggunakan object oriented, karena dengan menggunakan object oriented ini segala sesuatu yang sudah kita definisikan dan membuatnya di dalam objek tentunya akan memudahkan kita untuk mencari atau memperbaiki kesalahan kita. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita yang pertama ini. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai kelas
Saya akhiri pertemuan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.